لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله بها يثبت الإيمان بها يحصل الأمان كرر أيها الإنسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات قائلها لا يشقى لا ينال فراقا إن العروة الوثقى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات قد أتانا بالأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله هي نور على نور هي شفاء الصدور ذكر ربك الغفور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله لازموها يا إخوان نوروا بها الجنان إنا مفتاح الجنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله هي نور على نور هي شفاء الصدور ذكر ربك الغفور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'ul 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala
salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi subhanahu. Para hadirin hadirat majelis taklim al-munawarah yang dimuliakan Allah, segala puja-puji kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita sekalian, dan tidak terlepaskan puja-puji selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, agar kita mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat, dan mudah-mudahan kedatangan kita tercatat bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Amin. Bab masalah amar ma'ruf tidak henti-hentinya dan tidak pernah selesai. Banyak hal diriwayatkan dari para sahabat, bahkan dari riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala mewahyukan kepada salah seorang malaikat bahwa balikkanlah atau timpakan musibah kota si fulan dan si fulan ke atas penduduknya. Kemudian malaikat itu bertanya, wahai Tuhanku, sesungguhnya dalam kalangan mereka itu masih ada seorang hamba yang soleh, yang selalu beribadah, yang tidak pernah mendurhakai akan Engkau sekejap mata pun. Tetapi firman Allah Ta'ala menegaskan, timpakan dan balikkanlah kota itu ke atas hamba itu dan ke atas mereka. Sesungguhnya mukanya tiada berubah sekali sesaat pun. Artinya keputusan Allah tidak pernah berubah. Walaupun ada orang yang soleh ada di kampung itu yang berdoa untuk umat, karena saking dasarnya kerusakan pada umat yang tidak dapat dikendalikan lagi. Kemudian para sahabat bertanya, apakah tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi musibah dan bencana itu? Maka amar ma'ruf itulah yang bisa menyelamatkan. Artinya betul-betul turun ke lapangan dari satu ke satu, berjuang. Karena menurut riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan disiksa penduduk atau satu desa di mana padanya ada 18.000 orang yang perbuatan mereka itu perbuatan nabi-nabi. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana terjadi hal yang demikian? Rasulullah SAW menjawab, tiadalah mereka itu marah karena Allah, tiada menyuruh mengerjakan yang baik, dan tiada melarang dari perbuatan jahat.
perhatiannya, di kampung itu ada 18.000 orang yang soleh seperti perbuatan nabi-nabi, tetapi tidak berjuang, tidak memberikan nasihat atau amar ma'ruf, tidak memerintahkan mengerjakan yang baik, memberikan contoh yang baik, tapi untuk dirinya, dan tiada melarang dari perbuatan jahat. Ada 3 kelompok manusia, yang satu untuk dirinya, yang kedua untuk keluarganya, yang ketiga untuk masyarakat. Ada 3. Jadi nabi-nabi juga ada untuk dirinya sendiri, ada yang untuk keluarganya, ada yang untuk umat. Jadi kalau kita renungkan dan kita pikirkan, ada amar ma'ruf itu untuk melawan diri, karena dirinya belum sanggup, masih banyak kekurangan dan kelemahan, masih bingung sama dirinya sendiri. Itu kalau dari segi ilmu disebut riyadhah, latihan. Melaksanakan latihan ini disebut suluk, sulukiyah. Suluk itu artinya melaksanakan, berjalan. Jadi riyadhah melaksanakan. Jadi perjalanan yang panjang, udah riyadhah panjang, perjalanan panjang. Melatih dengan melaksanakan, yang tidak henti-hentinya, sampai betul-betul mengetahui ketakwaan. Apa yang membuat Allah itu cinta, Allah tidak marah, kemudian dia sanggup untuk memberi nasihat atau menyuruh yang baik, membedakan mana yang dilarang, mana yang boleh. 2 hal. Karena dalam riwayat dari Urwah yang sumbernya dari ayahnya yang mengatakan, pada satu saat Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, manakah hambamu yang lebih engkau cintai?" Nabi Musa bertanya kepada Allah, siapa hambamu yang lebih kau cintai? Kemudian Allah Ta'ala berfirman, hamba yang aku cintai yang bersegera kepada keinginanku, sebagaimana bersegeranya burung elang kepada keinginannya. Yang memberatkan dirinya disebabkan hambaku yang soleh. Artinya merasa berat, menuruti keinginan Allah ini pasti berat. Sebagaimana anak kecil memberatkan dirinya dengan tetek ibunya yang menggantungkan kepada tetek ibunya.
dan yang marah apabila dikerjakan orang-orang perbuatan yang aku haramkan. Sebagaimana marah kepada dirinya sendiri, niscaya ia tiada peduli. Sedikitkah manusia itu atau banyak? Ibaratkan harimau itu apabila marah kepada dirinya sendiri, niscaya ia tidak peduli. Jadi setelah diperumpamakan dengan tetek ibunya, dan yang marah apabila dikerjakan orang perbuatan-perbuatan yang aku haramkan, sebagai marahnya perumpamanya harimau kepada dirinya sendiri, bahwa harimau itu apabila marah kepada dirinya sendiri, niscaya ia tidak peduli. Sedikitlah manusia itu atau banyak. Ini artinya manusia ini harus mawas diri, hati-hati, karena sangat takutnya kepada Allah. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghafari radhiyallahu anhu berkata, pernah pada suatu hari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, adakah jihad selain dari memerangi orang musyrikin, orang-orang syirik atau orang-orang yang menyekutukan Allah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ada, wahai Abu Bakar, bahwasanya Allah Ta'ala itu mempunyai atau memiliki pejuang-pejuang, disebut al-mujahid, mujahidin di bumi, yang kedudukannya lebih utama daripada orang-orang syahid atau syuhada. Mereka itu hidup, yang memperoleh rezeki, berjalan di atas bumi. Allah berbangga dengan mereka. Allah itu sangat bangga dengan mereka. Dan para malaikat-malaikat di langit dan dihiasi akan mendapatkan surga bagi mereka. Yang telah dijaminkan sebagaimana Ummu Salmah yang berhias untuk Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an bertanya, wahai Rasulullah, siapakah golongan mereka itu? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, yaitu golongan orang-orang yang beramar ma'ruf dan bernahi mungkar.
berkasih-kasihan di jalan Allah dan marah pada jalan Allah. Itu termasuk garis miring hanya dimiliki oleh para aulia-aulia Allah. Jadi tingkatan orang awam nggak bisa, tingkatan orang munafik tidak bisa, tingkatan orang fasik nggak bisa, karena ini berat. Berkasih sayang di jalan Allah, saling tolong menolong, saling maaf memaafkan, saling dukung mendukung, saling perhatian. Ini kedudukan yang tinggi. Kalau ingin berhias, inilah hiasan Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang beramal ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan, demi Allah yang nyawaku berada di genggam tangannya, sesungguhnya seorang hamba dari mereka itu berada dalam kamar di atas segala kamar. Kedudukannya di atas kamar orang-orang yang syahid. Kemudian masing-masing kamar itu daripadanya mempunyai 300.000 pintu. Setiap pintu dibuat dari permata yakut. Dari permata zamrud yang hijau, dari mirah. Di atas masing-masing pintu itu ada nur atau cahaya, dan bahwa seorang laki-laki dari mereka itu akan dikawinkan atau dinikahkan oleh Allah Ta'ala dengan 300.000 bidadari. Satu pintu, kan 3 lagi 300.000. Yang amat cantik, yang tidak pernah ditemui di dunia. Wajahnya bidadari itu tidak pernah sama yang di dunia ini. Nggak pernah mengeluarkan ingus, nggak pernah ngiler, nggak pernah buang air kecil, air besar, nggak pernah sakit perut, nggak pernah kena diare, nggak pernah mules, nggak pernah marah, nggak pernah nolak, nggak pernah ngusir. Itu bidadari. Jadi kalau perempuan istri yang ngusir atau marah berarti kalah sama bidadari. Setiap kali orang itu berpaling kepada salah seorang dari bidadari itu, kemudian memandang kepadanya, maka bidadari itu berkata, adakah engkau teringat akan hari itu dan hari itu, sehingga engkau mendapatkan aku, kata bidadari. Sebab apa yang kau lakukan sehingga mendapatkan bagian yang demikian? Karena engkau beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Setiap kali beramar ma'ruf, beri nasihat, 300 bidadari setiap kali, karena itu 300.000 kan. Jadi
Kalau nasihat 1 orang, berarti kamu dapat 300 bidadari. Setiap kali ia memandang kepada salah seorang dari bidadari-bidadari itu, lalu memperingatkan laki-laki tersebut akan tempat di mana ia melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, di sini termasuk hadis dhaif lemah ya. Jadi bukan pegangan, tapi menjadi keyakinan saja. Kalau amar ma'ruf itu dapat 300.000 karena sudah muakal, nggak masuk akal. Karena kita hitung 2 tambah 2 4, tapi bagi Allah itu nggak ada yang mustahil ya. 1 orang bisa melayani 300.000 dalam 1 malam. Jadi seorang laki-laki bisa melayani 300.000 dalam 1 malam. Melayani artinya cuman memandang. Kalau memandang kan bisa. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah Al-Jahra berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, orang mati syahid manakah yang lebih mulia pada Allah Azza wa Jalla? Rasulullah SAW menjawab, yaitu laki-laki yang bangun berdiri di hadapan raja penguasa yang zalim. Kemudian ia beramar ma'ruf dan bernahi mungkar sampai raja itu membunuhnya. Jikalau tidak dibunuhnya, maka pena malaikat menulis amalan manusia. Yang menulis amalan ini namanya malaikat kiromin, malaikat kiromin katibin. Tiada berlaku di atasnya lagi sesudah itu, karena amalannya tidak ditulis lagi, walaupun ia hidup selama hidupnya. Mau amar ma'ruf, mau nasihati pimpinan yang zalim, kemudian ini amplop. Jadi sampai mati kamu tidak ditulis amalanmu orang yang beramar ma'ruf, karena hanya kena selembar amplop. Jadi amar ma'rufnya berhenti. Yang pertama takut dipecat, yang kedua takut amplopnya nggak dapat, yang ketiga takut dikotak, masuk kotak, dipindahkan tempat yang kering sampai mati. Amal ma'rufmu tidak ditulis. Walaupun ia hidup selama hidupnya. Padahal sekarang lagi demikian halnya. Jadi amal kebaikan tidak ditulis selama membiarkan amar ma'ruf itu tidak berjalan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, yaitu yang disebutkan tersebut di atas, laki-laki yang mau memberi nasihat kepada orang yang zalim, pimpinan yang zalim, raja yang zalim, ya, walaupun di Amerika, walaupun di Suriah, walaupun di Arab, walaupun pokoknya raja seluruh dunia yang namanya raja zalim,
Kemudian riwayat Al Hasan Al Basri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang paling utama orang yang mati syahid dari umatku ialah laki-laki yang berdiri kepada imam atau pimpinan, kepala yang zalim, kemudian menyuruh mengerjakan kebaikan dan melarang mengerjakan kejahatan. Misalkan kita punya pimpinan, Pak, maaf, mbok ya jangan korupsi, insya Allah kamu dipecat. Pak, jangan mencuri, itu haram, berani nggak kira-kira? Pak, jangan kredit, itu kan riba, berani? Berani nggak kira-kira? Tapi yakin soal ngaji ya, yakin. Itu kata Nabi SAW. Kemudian sampai jadi musuhnya, lalu imam pemimpin itu membunuhnya di atas yang demikian itu. Kata-kata membunuhnya bukan badannya, tubuhnya, membunuh mata pencahariannya, dipecat. Maka orang yang mati syahid tersebut tempatnya dalam surga antara Hamzah dan Ja'far. Namanya surga Hamzah dan Ja'far. Kalau berani, jadi dipecat pasti mati, rezekinya kamu masuk surga, plak. Itu kalau langsung mati. Tapi kalau langsung begitu dipecat tidak mati, itu masalah. Betul? Berani apa berani? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, seburuk-buruk kaum ialah kaum yang tidak menyuruh dengan keadilan, dan seburuk-buruk kaum ialah kaum yang tidak menyuruh dengan kebaikan dan tidak melarang dari kejahatan. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban radhiyallahu anhu. Ini seburuk-buruk. Padahal sekarang ini bukan zaman yang buruk, orangnya sudah banyak buruk. Ada nggak yang berani sih? Jangan pinjem uang anakan. Bahkan pinjem uang anakan, uang renten, minta doa lagi sama ulama. Tolong doakan supaya uang kredit saya cepat keluar. Coba. Ya. Jadi haram ini minta dihalalkan. Udah jelas bahwa yang halal itu jelas, haram jelas. Masih datang lagi, masih was-was, mungkin gurunya bisa menghalalkan. Luar biasa, luar biasa. Boleh atau tidak sih guru kita ngerjakan proyek ini utang pakai renten? Udah tahu nggak boleh masih tanya. Dia bilang tolonglah guru. Jadi gurunya suruh ingkar sama Allah dan Rasulnya dan kitabnya. Saya mau ngambil ini, kalau nggak diambil ini sayang. Bunganya sangat rendah, bunganya bunga-bunga yang indah.
kalau nggak saya ngambil utang ini saya nggak bisa kerja. Coba saya tanya sama kalian, kalau lahir bayi yang keluar itu bisa kerja apa enggak? Baru lahir itu bisa kerja apa tidak? Tidak bisa. Bisa makan sendiri atau tidak? Bisa berjalan sendiri atau tidak? Bisa minum sendiri? Tidak bisa. Itu semua tanggungan Allah. Sekarang udah biasa, udah besar, udah pinter, Allah yang ditinggalkan. Dulu menggantungkan sama Allah waktu masih suci fitrah. Sesudah banyak dosa, sesudah banyak akal pikirannya, Allah ditinggalkan karena pinternya. Terus ditanya, tawakal pada Allah atau tawakal pada akal? Coba kalau kamu seperti bayi itu, yang bingung siapa? Ibunya bingung, bapaknya bingung, padahal cuma nangis. Nangisnya bayi ini berapa kandungan arti, berapa makna artinya. Ada nangis mungkin karena popoknya basah, ada nangis mungkin karena perutnya lapar, ada nangis mungkin karena badannya sakit. Karena nangis bisa terjadi karena haus, bisa nangis kalau dia lapar. Semua nangis. Tapi si ibu bapaknya bingung, kenapa nangisnya. Begitu pula manusia yang ngaji, sembahyangnya nangis, zikirnya nangis, doanya nangis, perlu dicurigai nangisnya ini. Betul? Betul apa salah? Nangis karena ditinggal istrinya, nangis. Nangis karena utangnya nggak bisa bayar, nangis. Nangis karena dipecat dari kerjaannya, nangis. Betul? Nggak ada yang nangis, ya Allah tangisanku ini adalah penebus dosa-dosaku. Nggak ada. Saya belum pernah orang menangis karena dosa, itu nggak pernah ada. Nggak pernah saya jumpai. Nangis kesel banyak, jengkel, kecewa. Jujur, termasuk saya. Jadi bukan sampean saja. Saya nangis baca salawat, ya Nabi salam alaika. Nah, nangis siapa? Ya Allah, nasib muridku kok gini kabeh, ya Allah. Jadi ditangisi sebab kenapa sampai demikian? Nah itu, ya. Mudah-mudahan tangisan adalah tangisan untuk penebus dosa. Begitu, jangan nangis gak punya duit, Masya Allah. Nasi kalah jangan bayi, weh. Kemudian riwayat Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, seburuk-buruk kaum ialah kaum yang tidak menyuruh dengan keadilan, dan seburuk-buruk kaum ialah kaum yang tidak menyuruh dengan kebaikan dan tidak melarang dengan kejahatan. Ibnu Hibban, sumber dari Jabir radhiyallahu anhu. Ini amar ma'ruf ini luar biasa. Kalau
kalau sudah demikian, orang tidak ada lagi amar ma'ruf dan nahi munkar, pasti Allah akan memberikan kekuasaan kepada penguasa jadi dolim. Nggak ada amar ma'ruf, jadi semua penguasa pemimpin dolim, dikuasakan karena nggak ada yang nasihat lagi. Tidak ditolong lagi. Karena akan terjadi nanti orang yang tua tidak lagi dimuliakan dan dihormati, dan yang kecil, orang kecil, anak kecil pun tidak ada lagi dikasihani. Dolim. Amanat, dapat amanat itu katanya untung. Kalau nggak ada amanat nggak bisa untung. Ya, kalau ada amanat ini begini, nah ini ceperannya gede. Ini keuntungan maksudnya, bukan amanat. Makan harta anak yatim, makan harta anak miskin, makan anak khianat. Oh, banyak sekarang ini. Jadi kalau dapat proyek itu senang, padahal di situ isinya banyak kecurangan dan banyak isinya udah macam-macam isinya, mulai besi, nyuri ukuran, mulai tanah ukuran, mulai aspal yang harus lebar 10 cm jadi 5 cm. 6 bulan rusak lagi, dapat proyek lagi. Ya. Terus apa lagi? Kawat yang besarnya 5 cm jadi 4 cm. Pondasi yang harusnya 60 jadi 30. Pokoknya semua ini dikurangi semuanya. Ya itulah akhir zaman akan mengurangi semua timbangan-timbangan. Maka doanya ditolak sama Allah, karena Allah Ta'ala Maha Suci, jangan memohon dengan kotor. Ya, contohnya kalau doa gitu, ya Allah, Allahumma rizqan halalan thayyiban, berikan aku rezeki yang halal yang baik, tapi usahanya itu kotor, dikabulkan. Dilihat sama malaikat, kok nggak ada yang halal ini, nggak dikabulkan, sepi. Mestinya kalau doa, ya Allah berikan aku rezeki maling sing reget, ya Allah, kotor tadi situ, insya Allah datang, karena tempatnya kotor. Jadi kalau doa yang salah, doanya apa yang memberi. Ya, ada orang bandar nalu, ya Allah sepinya orang gak tombok, doa, ya Allah nasaluka rizqan halalan thayyiban, berikan aku rezeki yang halal yang baik, ya Allah. Orang tombokan halal apa haram? Jadi kalau orang dikasihkan rezeki yang halal sedikit, kalau yang haram banyak. Saya mau tanya, ceperan itu lebih banyak atau lebih besar atau lebih sedikit dari gaji pokok? Lebih besar mana? Jadi kalau kamu nggak dapat ceperan yang halal itu, memang doamu harus diganti. Ya, ya Allah, ceperan ini haram, saya ubah saja. Mudah-mudahan ceperannya kotor-kotor ini yang banyak, ya Allah, halalkan ya Allah. Bisa nggak kira-kira yang haram dihalalkan? Dan berdoa ke atas penguasa itu orang-orang pilihan dari kamu, tetapi doa itu tiada diterima. Dan kamu minta pertolongan, tetapi kamu tidak akan ditolong. Dan kamu minta ampun, tetapi tidak akan diberi ampunan bagimu. Ngerti maksudnya? Jadi kalau kamu memohon
kepada orang-orang pimpinan ini memelas untuk supaya dikabulkan SK kamu, ditolak. Mana fee-nya? Fee, tahu fee? Fee-nya kurang, tolak. Ini sudah ada dalam kitab. Jadi kalau sogokan suapnya kurang, ngerti ya? Kalau orang menerima suap, direnungkan sekali lagi. Kalau yang memberi suap atau menerima suap itu dibalik puas. Senang enggak kalau menerima suap? Puas. Kemudian setelah puas gak pernah kenyang, karena dibalik lagi paus, ikan paus. Gak ada rasanya ya, paus. Ngerti? Suap saja ini. Kalau sudah tahu yang namanya puas, tunggulah kamu disapu sama Allah Ta'ala. Puas dibalik ya. Ingat, jadi kalau kamu megang sapu ini hati-hati. Puas, suap. Paham enggak? Kalau sudah puas, sudah disapu, hiburannya apa? Usap. Wis kana hiburan, wis kan nyebut guys, musap-musap bojo ae wis, usap. Paham? Susi diusap-usap itu bojone minggat gak dibelanjani, pegatan. Paham? Kenapa? Karena hapus dihapusi tok. Diingat-ingat tulis itu. Dihapusi tok, hapus. Orang kalau sudah dihapus itu senyedok, kesel Pak, langsung pegatan, cerai. Wis entek ya. Hapus, tahu hapus. Sampai mau nggak jadi istri nggak dibelanjain, tahunan mana dihapus ya terus. Tak janjani menedek bulan depan di insya Allah tuh nggak no kakang mas dek. 1 tahun kembalikan aku ke orang tuaku. Dihapus itu gara-gara apa? Suap. Ya, siapa yang makan suap tunggu pertama tok usap-usap mari ngono. Insya Allah sapu bersih. Ini sudah jelas bahwa doa itu tidak diterima dan tidak dikabulkan, dan andai kata minta pertolongan dengan pimpinan itu tidak akan ditolong. Dan apabila kau minta ampun, SK sudah keluar, tidak akan diberikan ampunan. Itu sifat manusia. Tapi Allah Ta'ala lain. Nah, jadi kita harus banyak minta ampun kepada Allah. Ini kuncinya ya. Kita datang ini minta ampun kepada Allah. Jadi yang nggak mau datang berarti sudah nggak punya dosa. Jadi orang yang nggak mau ngaji itu luar biasa. Itu betul-betul orang suci. Orang suci dan orang yang sudah siap mati. Atau bisa terjadi karena putus asa, bisa juga gitu ya. Jadi ada dua. Hudzaifah radhiyallahu anhu ditanyakan tentang orang yang mati dari orang-orang hidup. Hudzaifah ini sahabat Nabi pula, tentang orang
mati dari orang-orang hidup? Maka beliau menjawab, ialah orang-orang yang tidak menentang perbuatan jahat dengan tangannya, dengan lisannya atau dengan hatinya. Tiga kan amar ma'ruf, dengan tangannya, dengan lisannya, dengan hatinya. Yang sudah saya terangkan masalah amar ma'ruf, dengan kekuasaannya, dengan hartanya, dengan pengaruhnya, dengan wibawanya, dengan lidahnya, sampai dengan hati doanya. Terakhir, jadi kalau kamu nasihatin suamimu nggak bisa, jangan ngomong lagi, dibatin saja. Suaminya ini sudah mokong, jadi nggak perlu dimarahi, cukup dibatin, didoakan. Ya Allah, mudah-mudahan suami saya cepat mati biar saya kawin lagi. Nah kalau suaminya tadi nggak mau apa lagi, berubah, ya kan? Judi, mabuk, wadon, terus apa lagi? Ngentekno duit, ya, nggak kerja, wis sujud ya Allah, ya Allah, daripada saya punya suami gini lebih baik saya ngingoni kucing ya Allah. Betul? Ya suami juga gitu, kalau suaminya lihat istrinya begitu jangan, ya Allah, jangan dulu istri saya pergi sebelum ada serepnya ya Allah. Sebab kalau keluar ini gimana selanjutnya saya ya Allah. Nah, itu laki itu takut. Kamu pikir kalau dicerai sama istri itu nggak takut? Takut itu, tapi pura-pura. Beres. Temen tayi. Waktu cuma temen aku golek iya nasi gelemane be aku. Masya Allah, betul. Itu yang laki-laki, sampai nggak usah takut-takut, menang sampean perempuan ya. Karena saya laki pernah merasakan tidak pegat oleh ganti di mana pegat ya Allah. Umur kira budo mana sopo sing gelem ya Allah. Ya nek dudo soge, dudo pas-pasan kangkung ya kan. Paham? Alhamdulillah. Ini amar ma'ruf tidak akan ditolong dan minta ampun kecuali yang menentang perbuatan jahat dan dengan tangannya dan lisannya dan hatinya yang paling rendah imannya. Kemudian Malik bin Dinar radhiyallahu anhu berkata, adalah salah seorang dari pendeta Bani Israel mendatangi laki-laki dan wanita ke tempatnya. Ia memberikan suatu pelajaran kepada mereka dan mengingatkan mereka akan hari-harinya Allah Azza wa Jalla. Maka pada satu hari seorang pendeta dulu namanya, itu orang-orang yang percaya kepada Nabi Isa, rahib, bukan pendeta sekarang. Pendeta dulu dengan pendeta zaman Bani Israel beda. Itu penganut Kristen kitab Injil yang benar asli, itu percaya kepada Nabi Isa, percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi sekarang tidak, percaya kepada Tuhannya, Nabi Isa bukan Tuhan. Kalau dulu tidak, karena di kitab Injil sudah disebutkan ismuhu Ahmad, ada nabi kelak di akhir zaman Nabi Muhammad namanya Ahmad. Percaya, makanya disebut rahib, pendeta yang juga melaksanakan amar ma'ruf, sama dengan alim-alim, dengan ulama. Melihat sebagian anaknya main mata kepada wanita, ada main mata, ting ting, kiar-kiar itu, tahu kiar-kiar, ngerti? Jadi kalau kamu ada mata yang kiar-kiar ini hati-hati, itu riak, nggak diwali. Ini saya ngomong kalau dari gini, nah itu kiar-kiar kan, coba diwali, riak apa itu? Kemudian dilihat dan mata pendetanya tahu
Kemudian menegur, wahai anakku, ya kalau mau main mata ini pelan-pelan. Jadi kalau main mata itu jangan tek dengan itu orang keduten ya. Nah, jadi kalau riak itu pelan-pelan ya. Riak. Paham ya? Itu tanda kode etik bahwa kamu lagi bermain mata. Paham ya? Kemudian pendeta itu jatuh dari tempat tidurnya, lalu putus urat lehernya. Jadi main mata itu sampai putus lehernya. Ini terlalu gini. Jadi ini di sini diceritakan, dan pendeta itu jatuh dari tempat tidurnya, lalu putus urat lehernya, dan ia menjatuhkan perempuannya dan anak-anaknya dibunuh dalam berjuang. Jadi dibunuhnya itu berjuang kamu supaya mati, hanya gara-gara main mata itu sampai putus urat lehernya. Itu kan bayangkan aja gimana noleh gini gak putus ya, begitu. Ini kitab ya, mungkin dia waktu main mata di atas genteng ceblok. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi zaman rahib atau pendeta itu, yang maksudnya, wahai si fulan, terangkanlah kepada pendeta si rahib itu bahwa aku tidak akan mengeluarkan dari tulang sulbimu seorang yang benar untuk selama-lamanya. Bahwa aku tidak akan mengeluarkan dari tulang sulbimu seorang yang benar-benar untuk selama-lamanya. Apakah tidak ada kemarahanmu kepadaku bahwa engkau hanya mengatakan? Jadi nasihatnya terlalu pelan. Ngerti? Jangan mestinya, jangan riak-riak gitu mestinya kan. Ini enggak, pelan-pelan aja kalau ngelirik. Nah itu tidak boleh. Jadi harus tegas, gitu ya. Paham? Ya ini perintah Allah, jadi tidak boleh setengah-setengah, ngaji setengah-setengah, ya. Tidak boleh. Itu termasuk dalam ayat ini disebutkan ngaji pelan-pelan, ngaji pelan-pelan. Jadi kalau ngaji datang jam 11 malam, nanti pulangnya jam 12, insya Allah nggak tidur gitu. Maksudnya pelan. Kalau datangnya jam 6 maghrib, sudah sebelum guru datang, belum isya, itu benar-benar stres. Karena belum mulai sudah datang duluan, ya. Jadi jangan terlalu rajin, jangan terlalu kendor. Berarti yang pas-pas aja, ya, paham? Apakah tidak dari kemarahanmu kepadaku bahwa engkau hanya mengatakan pelan-pelan? Itu tidak boleh, ya. Ngaji pelan-pelan, ngelirik perempuan pelan-pelan, kira-kira pelan-pelan, slow motion. Jadi kalau film itu sekarang lagi silat, wah, miber di sini, gak kena lagi. Ya, namanya slow motion. Jadi ngaji slow motion juga nggak dapat. Paham? Ya, mudah-mudahan waktunya sudah 1 jam, 1 jam lebih. Jadi jangan pelan-pelan, wahai anakku, pelan-pelan, tidak boleh. Jadi sembahyang, sembahyang. Ini enggak. Nah kalau sembahyang pelan-pelan, Allahu Akbar, Allah. Maghrib, akhirnya sampai isya itu enggak boleh. Ya, terlalu cepat enggak boleh, terlalu pelan-pelan enggak boleh. Ya enggak. Terlalu ngantuk enggak boleh, ngantuk sekali. Itu pelan-pelan. Jadi mau tidur pelan-pelan nggak boleh. Kalau ngantuk ya blek. Nah, itu orang yang betul-betul nggak munafik. Tapi kalau ngantuk ya
Ini nggak amar ma'ruf. Paham? Ngerti kalau makan setengah-setengah gimana? Ada nggak makan setengah-setengah? Meneng dulu. Ada. Terlalu cepat keselak, ya kan? Terlalu pelan juga nggak bagus. Jeda. Paham ya? Jangan setengah-setengah. Saya mau tanya jujur yang punya anak-anak ini, kira-kira kalau kamu main di dalam permainan terus setengah permainan kira-kira jadi nggak yang namanya keturunan itu? Mau saya tanya ini? Enggak, saya tanya ya, yang punya anak enggak ada. Betul? Betul? Apa mana ditur-turin? Pokoknya bune setengah permainan gak masalah. Tadi gak tadi saya harap. Nah, itu termasuk setengah-setengah atau tidak? Jadi saya khawatir kalau ngaji setengah-setengah dulu ini setengah permainan semuanya. Paham ya? Ya mudah-mudahan kalau ngaji yang serius. Nah, di situ mata kita ini dijadikan oleh Allah dua. Kenapa? Mulut satu, supaya kita betul-betul memasang telinga kita mendengarkan kanan kiri, kanan nolak kiri yang terima, kiri nolak kanan yang terima. Maksudnya lidah kita, mulut kita satu, maka jangan banyak bicara kecuali bicara itu yang mengandung arti bagi telinga. Gitu ya, mulut satu, telinga dua. Kemudian kenapa Allah ciptakan mata itu dua? Ngerti? Karena kalau mata itu satu tak jalan, mata satu itu jadi dua. Nah, sekarang saya bertanya, bukan satu pertanyaan yang biasa. Kenapa orang ngintip itu di lubang kunci satu mata? Ada nggak orang ngintip mata dua? Nggak ada, mesti kier. Ya kan? Kalau ngintip mesti mata satu, keker juga mata satu. Ngerti? Kalau dicoblos ada syaratnya. Paham? Jadi dikasih mata dua, jadi konangan betul syaratnya. Paham ya? Ya, mudah-mudahan ini satu pengajian tapi sebenarnya ilmu. Jadi bukan satu sendaguro, tapi kalau kita memahami benar-benar dari bahasa-bahasa Allah, bukan kebetulan tetapi isi yang kandungannya sangat besar dalam hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.